Begitu juga di Belanda, Wageningen juga dikenal sebagai IPB-nya Eropa, itu juga masuk list saya. Nah, di Jepang, saya tertarik dengan Kyoto University yang memang resource management dan water management-nya juga salah satu yang nomor 1 di Jepang, gitu. Jadi, ada alasan yang kuat dibalik kenapa saya pilih jurusan itu dan kenapa saya pilih universitas di negara itu. Jadi, teman-teman mungkin butuh 1 tahun setidaknya untuk screening apa saja sih sebetulnya yang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, di tahun 2015 itu berarti tingkat akhir saya sudah mulai mengerucutkan priority saya, yang mana sih yang saya ingin ambil gitu. Jadi waktu itu saya menghapus list saya Kyoto University karena ternyata pada saat saya cek mata kuliah yang ditawarkan tidak sesuai dengan career future yang saya expect gitu. Karena gini teman-teman, misalnya nih ya, di Kyoto University dengan Wageningen University, nama program studinya sama, Environmental Science dan Environmental Science. Tapi teman-teman hati-hati, karena di tiap universitas ini, walaupun nama jurusan atau program studinya sama, mata kuliah yang ditawarkan di setiap universitas ini berbeda. Contoh, di Wageningen itu ada satu mata kuliah yang namanya ACT atau Academic Consultancy Training. Jadi mata kuliah ini mengajarkan mahasiswanya di tingkat akhir untuk menjadi konsultan lingkungan. Jadi kita belajar tentang AMDAL, kemudian kita ketemu klien dengan perusahaan-perusahaan beneran gitu ya, perusahaan pertanian Belanda, konsultasi ke kita, dan kita dibayar, kita dikasih project, kita ketemu dengan government, kita konsolidasi dengan pemerintah lokal, salah satu kota di sana. Jadi benar-benar kita dibentuk sebagai konsultan nanti pada saat lulus, gitu. Kalau memang kita ingin jadi konsultan lingkungan. Sedangkan di Kyoto tidak ada mata kuliah seperti ini, gitu. Nah, ini jadi salah satu alasan utama saya kenapa saya memilih untuk mengambil Wageningen dan mencoret Kyoto dari list priority universitas yang ingin saya apply, gitu. Karena mata kuliah yang ditawarkan Wageningen University ini menjawab goal saya di masa depan, yaitu saya tidak ingin menjadi dosen atau apa, tapi saya pengen fokus sebagai profesional atau konsultan di organisasi atau di perusahaan konsultasi lingkungan, seperti itu. Jadi harus diperhatikan baik-baik. That's why ini takes time sekali gitu untuk menentukan universitas mana sih yang sesuai dengan reflected goals-nya teman-teman. Nah, di 2015 itu saya cek juga, saya persiapkan dulu application buat admission di university-nya. Saya cek fulfillment IELTS dan GRE. Kalau IELTS ini, saya yakin teman-teman udah familiar sekali. Di Eropa dan di UK itu kebanyakan masih pakai IELTS, jarang TOEFL ya. TOEFL sekarang udah nggak begitu terlalu dilihat. Kalau di Aussie masih bisa dipertimbangkan TOEFL. Tapi kalau di beberapa negara di Eropa sudah kebanyakan, apalagi di Amerika, di UK ya, itu lebih mengutamakan IELTS. Jadi teman-teman juga mempersiapkan IELTS ini 1 tahun sampai 2 tahun sebelumnya, kalau memang teman-teman merasa masih harus belajar dari nol gitu. Nah, saya sendiri waktu itu ambil kelas IELTS preparation di tingkat akhir selama 3 bulan di salah satu institusi bahasa Inggris di Bogor. Kenapa saya ngambil kelas? Karena sejujurnya saya belum bisa disiplin sama diri saya sendiri. Karena kalau belajar IELTS itu ya memang harus tekun gitu. Jadi dalam seminggu, dalam sehari itu harus dijatah berapa jam kita mau belajar gitu. Jadi jangan sampai ada waktu kosong dalam 1 minggu itu yang kita nggak melihat atau membuka buku IELTS sama sekali. Nah, tapi kalau teman-teman merasa udah bisa disiplin sama diri sendiri, ya it's okay kalau belajar otodidak. Karena juga sekarang modul bisa di-download di mana-mana gitu. Tapi karena saya waktu itu merasa dengan aktivitas yang cukup padat, saya merasa kayaknya harus ada push yang memaksa saya untuk belajar IELTS dengan jadwal yang jelas. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ambil kelas persiapan. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Nah, kemudian GRE. GRE ini mungkin nggak begitu familiar, tapi GRE ini seperti GMAT. Teman-teman mungkin udah pernah dengar GMAT. GMAT itu semacam psikotes, tapi biasanya GMAT ini dipakai persyaratan untuk mahasiswa MBA, jadi Master of Business Administration, dan khususnya biasanya di Aussie, Singapura, US, atau Kanada. Nah, kalau GRE ini kurang lebih sama, tapi GRE ini berlaku untuk mahasiswa di bidang Social Science and Natural Science. Jadi biasanya
karena saya waktu itu mau apply ke Kanada, GRE ini jadi salah satu syaratnya. Jadi Kanada dan Amerika adalah dua negara yang mewajibkan GRE untuk aplikan yang ingin melamar menjadi mahasiswa master atau S3 di bidang social science atau natural science. Jadi ini juga agak sedikit PR sih sebetulnya kalau kita apply ke universitas di Amerika. Makanya memang kalau apply di Amerika atau Kanada memang akan butuh waktu yang cukup panjang karena GRE ini saya nggak ambil kelas preparation-nya, saya belajar otodidak. Kenapa? Karena kelasnya sangat mahal. Yang pertama, tesnya juga sangat mahal. Jadi cost-nya tuh 2 kali gitu. Modalnya tuh cukup gede gitu kalau kita memang mau sekolah di US dan Kanada ini. Tapi kalau memang teman-teman punya tekad yang kuat dan memang bisa disiplin lagi-lagi ya bisa belajar sendiri. Karena banyak juga teman-teman saya yang sekolah di US, mereka mengambil persiapan kelas GRE atau GMAT dan mereka bisa pass the test gitu. Jadi pass di exam. Jadi itu balik lagi ke preferensi teman-teman. Nah, di tahun ketiga, kemudian 2015 saya udah dapat LOA dari beberapa kampus, salah satunya di Birmingham juga, di UK. Di 2016 saya fokus mencari beasiswa. Saya apply ke 3 scholarship waktu itu, Chevening, USAID, atau Fulbright ya di US, dan LPDP. Tapi waktu itu saya memang apply yang pertama LPDP karena saya ngelihat, komponen-komponennya. Nah, teman-teman juga harus paham ya, ketika teman-teman mau apply beasiswa, jangan langsung, oh ya ada beasiswa ini gitu. Tapi benar-benar dilihat komponen biaya apa aja sih yang di-cover oleh institusi tersebut. Jangan sampai teman-teman apply beasiswa, tapi ternyata yang di-cover hanya half tuition fee-nya aja. Sedangkan living cost-nya nggak dibayar, tapi teman-teman harus tinggal di London contohnya. Dengan living cost yang sangat tinggi. Itu otomatis teman-teman akan jadi burden tambahan ketika teman-teman kuliah di sana dan akhirnya jadi nggak fokus kuliah karena harus sibuk cari part-time dan sebagainya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, nanti negara-negara lain sudah mulai menerapkan new normal. Banyak sekali terjadi perubahan. Salah satunya part-time di Jepang juga sudah mulai terjadi penurunan jumlah tenaga kerja karena kan jam operasionalnya juga berkurang di restoran atau di kafe gitu. Jadi ini juga jadi salah satu tantangan terbaru untuk teman-teman khususnya ketika nanti ingin melanjutkan S2 di luar negeri dengan kondisi new normal pasca pandemi ini gitu. Jadi kalau bisa cari beasiswa yang memang mengcover semuanya. Jadi teman-teman berangkat ke sana tuh cuman bawa koper sama bawa diri gitu. Jadi nggak usah mikirin nanti makan apa, bayar kontrakan gimana dan sebagainya gitu. Dan menurut saya LPDP sangat-sangat membantu sekali buat kita mahasiswa Indonesia yang pengen sekolah di luar negeri. Nah, kenapa saya memilih untuk belajar di Wageningen? Karena teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali ranking di situ dan dia memang dikenal sebagai the best agricultural university in Europe. Jadi IPB-nya Eropa. Saya juga tahu Wageningen ini dari beberapa senior IPB waktu itu dan beberapa dosen juga yang menyarankan ini. Kemudian dan Wageningen ini bisa dilihat adalah di slide berikutnya, the best university in Netherlands for 14 consecutive years. Jadi selama 14 tahun berturut-turut Wageningen mendapat predikat sebagai kampus terbaik dengan akreditasi terbaik di Belanda. But that's not the point why I finally put my heart in Wageningen, karena waktu itu yang tadi udah saya sebutkan, saya melihat mata kuliah Wageningen ini sangat relevan dengan karir yang saya ingin bangun di masa depan gitu. Jadi itu yang harus menjadi fokus. Kalau masalah ranking dan sebagainya itu cuman bonus tambahan aja gitu ya buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di master program di slide berikutnya. Banyak sekali master program di Wageningen. Saya taruh di link untuk melihat ada program apa saja di Wageningen di sana. Susah ya kalau disebutin satu-satu, panjang banget. Itu udah saya screenshot, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di setiap program studi itu yang menarik dari Wageningen adalah ada specialization atau thesis track. Thesis track ini adalah, jadi ketika teman-teman masuk jurusan, teman-teman harus mengerucut lagi nih, gitu. Spesialisasinya apa sih? Contohnya program studi environmental science itu banyak sekali spesialisasinya. Kayak di ESL sih sebetulnya, ESL kan ada ekonomi lingkungan,
ada ekonomi sumber daya, ada ekonomi kelembagaan, ada ekonomi pertanian. Nah, di Wageningen juga seperti itu. Environmental science-nya ada environmental policy, environmental economics, environmental technology, environmental biodiversity, dan sebagainya, banyak sekali. Teman-teman bisa cek langsung di website-nya. Nah, gimana sih admission dan selection prosesnya? Jadi kalau di Belanda ini yang enak dibanding negara lain adalah kalau kita mau apply universitas di Belanda yang berbeda, misalnya saya mau apply di Wageningen dan di Utrecht misalnya, ya udah saya tinggal masuk ke satu link namanya studylink.nl. Studylink.nl ini adalah website yang disediakan oleh Kementerian Pendidikannya Belanda. Jadi saya tinggal masukin 2 university yang saya mau dengan jurusan yang berbeda. Saya apply di situ dalam satu form aja gitu. Jadi nanti mereka akan proceed ke university-nya masing-masing. Nah, kedua saya harus select specialization atau thesis track yang saya mau. Kemarin saya pilih environmental policy, saya belok tidak environmental economics lagi. Dan kalau di Belanda sendiri intake kuliah atau tahun ajaran baru ya, itu ada 2, September dan juga Februari. Jadi kalau teman-teman mau masuk 2020 ini kayaknya udah masih bisa September 2020, tapi kalau Februari udah lewat, yaitu berarti Februari 2021 dengan September 2021. Kemarin saya cek di website Wageningen semuanya masih sama, tapi unfortunately untuk admission non-EU students untuk master program itu sekarang sedang ditutup. Jadi yang dibuka hanya kelas online. Nah, saya nggak tahu apakah chance-nya akan jadi lebih besar karena mahasiswa yang diterima juga akan lebih banyak. Saya kurang paham, tapi kemarin saya coba cek di website-nya, semua persyaratannya masih sama dengan yang saya tulis di sini. Jadi teman-teman tinggal cek and recheck dan update terus website-nya kalau memang teman-teman tertarik untuk kuliah di Wageningen. Kemudian admission requirements-nya. Jadi sebenarnya dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk LOA atau Letter of Acceptance dari universitas manapun dengan beasiswa seperti LPDP atau Chevening atau USAID atau Australian Leadership Award itu sebenarnya hampir sama. Mereka butuh, pasti mereka punya application form masing-masing, itu jelas. Tapi mereka pasti butuh bachelor degree, mereka butuh ijazah. Ijazahnya biasanya harus ada cap asli. Kalau nanti teman-teman lulus dari IPB biasanya bisa minta ke Ditmawa lah ya. Saya kurang paham, lupa saya administrasinya, tapi yang jelas harus ada cap asli IPB-nya gitu, even fotokopian. Kemudian ada transkrip akademiknya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan alhamdulillah kan IPB juga udah punya yang versi bahasa Inggris, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing translate lagi. Kemudian harus ada sufficient English language proficiency, ini IELTS atau TOEFL IBT, bukan ITP ya, tapi IBT. Dan IELTS itu masa berlakunya 2 tahun. Jadi kalau teman-teman mau apply 2021, berarti teman-teman bisa ambil tesnya di awal 2021 untuk September 2021, atau bisa juga untuk amannya ambil di akhir tahun Desember 2019 atau September 2019. It's okay. Kemudian ada statement of motivation, ini motivation letter. Nanti akan saya jelaskan di bawah apa sih motivation letter itu. Kemudian ada CV juga, CV nggak perlu panjang-panjang, kalian nggak perlu tulis TK, SD di mana, SMP di mana, ya cukup mulai dari S1 di mana, kemudian jurusan apa, kemudian skripsi kalian tentang apa dan sebagainya, itu udah cukup menjawab. Nah, yang terakhir optional other documents, yaitu rekomendasi letter. Sebenarnya ini tidak wajib untuk Wageningen, tapi ketika kalian mencantumkan ini akan jadi poin plus sekali, apalagi kalau rekomendasi letternya ini datang dari profesor atau dosen pembimbing kalian atau atasan kerja kalian yang memang tahu betul kinerja teman-teman atau progres akademik teman-teman waktu S1 gitu. Jadi misalnya dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi dan sebagainya. Ini juga jadi poin plus sekali gitu, apalagi nanti ketika apply LPDP sebetulnya yang dilihat adalah 2 poin ya, statement of motivation, dan yang kedua recommendation letter dari orang-orang yang punya posisi ya sebetulnya. Nah, kemudian terakhir adalah find the scholarship. Saya di situ kasih list banyak sekali, ada beberapa scholarship. Irham nanti tolong disampaikan kalau sudah mau 30 menit. Takutnya ini. Baik, Kak.
10 menit lagi. Oke. Scholarship, jadi ada beberapa scholarship. Sebetulnya WUR sendiri itu ada scholarship banyak sekali. Dia mengcover hampir seluruh. Kalau tidak salah saya, kemarin terakhir kali saya cek website-nya juga masih ada. Itu saya taruh linknya di bawah, jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya. Kemudian ada juga Holland Scholarship. Kalau teman-teman mau apply selain Wageningen, universitas lain seperti Utrecht, Amsterdam, atau Delft, TU Delft, itu kalian bisa pakai scholarship ini. Ada juga Orange Tulip Scholarship, kalian ketik aja di Google. Ada Stunet ini beasiswa kerjasama pemerintah Indonesia dengan Belanda, dan yang terakhir LPDP. Jadi seingat saya yang saya tulis semua ini adalah scholarship yang mengcover semua. Jadi tuition fee, living cost, jadi kalian tinggal berangkat. Jadi tidak ada yang half cover ya, half coverage. Jadi semuanya full coverage. Nah, kemudian gimana cara dapetin LOA dari Wageningen? Sebetulnya yang poin yang saya tulis ini, gimana sih sebenarnya cara dapetin LOA gitu? Banyak banget yang nanya. Contoh gini, Kak, saya mau apply, ini banyak banget yang sering nanya gini, Kak, saya pengen banget apply di 3 universitas gitu, universitas A, B, dan C gitu. Boleh nggak motivation letternya itu saya bikin sama isi atau kontennya gitu? Menurut teman-teman, boleh apa enggak? Jelas tidak boleh ya. Kenapa? Karena gini, tiap universitas itu punya poin kekuatan sendiri gitu, dan punya apa ya, kelebihannya masing-masing gitu. Ada yang jurusan ini tapi dia tidak punya mata kuliah ini yang tadi saya sebutkan di awal. Begitu juga universitas lain. Jadi jangan sampai kalau teman-teman apply misalnya, Kak, saya mau apply yang di Birmingham di UK. Terus saya mau apply juga yang di Tokyo University, Kak, gitu. Boleh nggak sih saya cuma ganti nama universitasnya aja, tapi isi motivation letternya sama. Jangan ya, itu akan kelihatan sekali maksanya gitu. Untuk asesor membacanya kayak, loh kok ini agak nggak nyambung gitu ya. Karena ketika kita mau bikin statement of motivation, yang diperkuat adalah objektif dari kenapa sih kalian layak untuk diterima di universitas tersebut. Nah, tentu saja pakai poin 3W 1H, jadi who, what, why, and how gitu. Nah, caranya gimana? Tunjukkan tulis di dalam suratnya, jelaskan kalian tuh siapa sih gitu. Kalian bisa bilang, iya saya adalah lulusan mahasiswa IPB. IPB merupakan universitas universitas yang dikenal dengan riset pertanian yang baik di Indonesia dan sebagainya. Nah, hanya saja salahnya banyak dari kita adalah ketika kita nulis motivation letter, kita tuh terlalu menghyperbola atau over glorifying diri kita. Jadi misalnya gini, kenapa saya layak diterima di universitas tersebut? Karena saya adalah orang yang sangat pekerja keras, saya bekerja dari pagi sampai malam, saya kuat begadang dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang tidak terlalu relevan dengan objektif dari motivation letter itu disebutkan gitu. Saya berapa kali sering mereview motivation letter teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri, dan itu sering kali terjadi. Jadi betul, motivation letter itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kalian siapa, membuktikan bahwa kalian punya poin baik, poin bagus yang sangat banyak, tapi bukan berarti kalian meng-over glorifying segala hal. Misalnya dengan kalian sebutin, iya saya tuh anaknya bisa baca jurnal sehari, seminggu bisa baca jurnal sampai beratus-ratus halaman gitu-gitu, yang terlalu teknikal gitu. Jadi kalian cukup sebutin aja bahwa ya kenapa saya layak diterima, karena saya punya reflection goal bahwa saya ingin bekerja di bidang pertanian, gini dan sebagainya gitu. Ada juga kadang-kadang yang ngasih motivation letternya lebay, misalnya gini, iya kenapa saya layak diterima, karena nanti ketika saya sekolah di Wageningen, saya pulang ke Indonesia, saya ingin membangun pertanian Indonesia, titik gitu. But how gitu, gimana cara ngebangunnya gitu. Everyone wants to develop agriculture of Indonesia, tapi gimana? Nah, itu yang nggak teman-teman jelaskan. Jadi hanya kalimat-kalimat ngambang normatif yang kadang-kadang jadi bikin bingung asesor atau reviewer di kampus tersebut.
Nah, kemudian kedua, jelaskan apa sih relevansi background kalian gitu. Nah, karena kalian S1-nya di ESL, makanya kenapa kalian pilih jurusan Environmental Science di WUR. Kalian sebutkan aja di IPB ESL ini ada jurusan ini gitu. Saya waktu IPB ESL, saya ngambil tes skripsi tentang ekonomi pertanian gitu. Di mana saya melihat di Wageningen mereka sedang menjalankan riset ini gitu. Makanya saya tertarik untuk join di riset itu dan saya ingin tahu lebih detail gimana sih Wageningen mengembangkan misalnya mengembangkan pohon pisang di dalam rumah kaca dan sebagainya. Itu ada gitu. Jadi sebetulnya basic atau bekal yang perlu teman-teman pahami adalah kalian harus pahami betul website universitasnya. Kalian harus baca benar-benar seluruh website universitasnya termasuk segala kolom FAQ di universitas tersebut gitu. Jadi kalian harus tahu ada riset apa aja sih di universitas tersebut. Jadi ketika kalian nulis motivation letter juga kalian udah tahu gitu apa yang mau ditulis gitu, nggak asal gitu nulisnya. Nah, kemudian what are your organizational atau working experience? Nah, misalnya kalian bisa sebutin saya dulu setelah S1 saya bekerja di NGO lingkungan di misalnya katakanlah di waste management. Jadi saya pengen mengembangkan riset ini bla 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 dan sebagainya. Jadi ada relevansi atau keterkaitan antara pengalaman kerja teman-teman atau background pendidikan teman-teman dengan kenapa kalian memilih Wageningen dan jurusan itu. Kemudian, why study program is relevant with your future career. Tadi udah saya jelaskan juga. Lalu terakhir, why do you choose Wageningen ya? Kalian bisa jelaskan tadi poin yang saya ambil. Wageningen boleh dipuji sedikit Wageningennya gitu, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Misalnya kayak Wageningen tuh kampus terbaik, Wageningen tuh kampus nomor 1, Wageningen tuh kampus yang dikenal dengan riset pertanian paling maju, dah titik gitu. Tapi kalian nggak menjelaskan personal reasoning why you finally select Wageningen as your main priority of university gitu. Jadi harus jelas gitu kenapa gitu. Mungkin kalian bisa masuk tambahin kalimatnya dengan bilang di Wageningen ada satu riset bla 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 bla. Kebetulan riset ini dipegang oleh departemen atau program studi ini di bawah naungan profesor ini. That's why saya pengen ambil tesis track tentang itu gitu untuk tahu lebih dalam tentang penelitian itu dan adopt penelitian itu di negara asal saya. It's okay gitu. Itu bagus, ada relevansi dari cerita kalian masing-masing kayak gitu. Nah, poin kedua untuk mendapatkan gimana sih tips dapetin LOA dari kampus, nggak cuma WUR aja, adalah rekomendasi letter. Recommendation letter ini ada 2 poin yang saya pengen tegaskan. Yang pertama, make it very authentic, very concise. Make it very authentic ini gini, saya tuh sering berapa kali diminta boleh lihat nggak recommendation letternya kayak apa gitu. Oke, dikasih. Kemudian pas dibalik minta review ternyata kurang lebih sama gitu isinya, hanya kalimatnya aja yang diubah gitu. Nah ini yang salah, kenapa? Karena recommendation letter itu sebenarnya adalah semacam isi surat yang menulis adalah orang ketiga atau pihak ketiga, which is adalah orang yang merekomendasikan kamu ke universitas tersebut. Dalam hal ini bisa dosen atau bisa atasan kerja. Berarti mereka yang anggapannya tuh mereka yang nulis sebetulnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita nggak mungkin nih nyuruh dosen nulis. Misalnya teman-teman mau apply ke S2 ke Sydney University. Kemudian teman-teman minta dosen pembimbing untuk, Pak, tolong dong tulisin rekomendasi letter buat saya. Nggak kayak gitu. Tapi yang benar adalah kalian bikin draftnya dulu. Kalian bikin draft, kalian jelaskan menurut sudut pandang kalian, Bapak atau Ibu atau beliau itu melihat kalian seperti apa sih, mahasiswa yang seperti apa sih. Misalnya kalian bisa bilang, ya Deanti ini adalah mahasiswa berprestasi IPB. Jadi kalian juga sebutin atau cantumkan fakta-fakta yang bisa mensupport fact kalau memang beliau merekomendasikan kalian ke universitas tersebut gitu. Jadi jelas, clear gitu. Jadi saya pernah dapat cerita dari senior saya di Wageningen, beliau dosen UGM. Beliau disuruh untuk dimintai tolong oleh salah satu mahasiswanya untuk ngasih recommendation letter. Tapi mahasiswanya cuma ngasih email, Pak tolong boleh minta bantuannya untuk bikinin rekomendasi letter gitu.
Kemudian diiyahkan dengan dosen ini gitu. Tapi sampai udah lewat 1 minggu, di email lagi, Pak, boleh gimana Pak perkembangan recommendation letternya gitu. Ternyata akhirnya miskom, ternyata mahasiswa ini nggak paham gimana sih sebenarnya konsep dari recommendation letter ini gitu. Beberapa university itu ada yang sudah menyediakan form. Jadi udah ada form recommendation letternya, misalnya apakah dia smart, apakah dia credible, apakah dia integrated dan sebagainya, apakah dia IPK-nya baik, apakah dia well behavior dan sebagainya, itu ada. Tapi tidak semua university ya gitu. Jadi bagusnya kalian udah prepare draftnya, baru nanti kalian kasih ke dosen. Memang biasanya yang paling takes time ini recommendation letter, karena memang biasanya dosen itu suka masih istilahnya ngerevisi beberapa kalimat atau kata yang tidak sesuai, nanti dibalikin lagi ke ya seperti kayak konsultasi skripsi atau tesis gitu ya. Nah, kemudian choosing two people who know a lot your academic and career journey. High position is plus, tapi tidak necessary. Jadi jangan harus misalnya, waduh, saya harus dapat rekomendasi dari dekan nih gitu. Tapi kalian nggak pernah ada hubungan kerjasama atau interaksi selama 4 tahun kuliah dengan dekan misalnya. Hanya pernah dengan dosen pembimbing skripsi aja atau kepala departemen. Ya udah, it's okay. Jangan memaksakan pergi ke dekan terus minta rekomendasi, sedangkan beliau nggak kenal secara personal gimana sih progres akademik kalian, achievement kalian selama di kampus seperti apa. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman ketika bikin recommendation letter. Jadi yang dikonsider hanya posisinya. Oh ya, posisinya dekan nih atau wakil rektor gitu, tapi personally tidak pernah ada interaksi yang sering atau intens dengan beliau gitu. Jadi ini yang juga harus di-underline oleh teman-teman. Oke, poin terakhir adalah how to get LPDP scholarship. Di situ di bawah saya tulis gede banget, reading, 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 being persistent and praying. Kenapa saya tulis reading sampai 3 kali? Karena ini sering banget kejadian. Yang nanya gini, Kak, gimana sih cara daftar beasiswa LPDP? That's it. Jadi nggak ada pertanyaan lanjutan gitu. Jadi saya juga bingung jawabnya. Waduh, gimana ya gitu. Yang jelas daftar gitu. Halo Kak, waktunya Oke. 2 menit lagi ya. Ya udah daftar gitu. Makanya sebelum sebetulnya poinnya adalah kalian harus banyak baca dan update informasi. Baca apa Kak gitu? Baca saja websitenya, website universitas yang kalian tuju, termasuk scholarship institution yang ingin kalian apply. Karena kuncinya adalah gitu. Semakin kalian bisa memahami requirements dari universitas atau profile university tersebut, profile scholarship tersebut, kalian akan bisa lebih gampang untuk menulis motivation letter dan juga ketika interview ya, khususnya LPDP, kalian akan tahu kenapa sih ketika ditanya kalian kenapa sih mau daftar LPDP, banyak yang jawab iya Pak, karena saya ingin berkontribusi buat bangsa dan negara. Mungkin kalau saya jadi judge atau adjudicator-nya, saya udah kayak ya kayaknya udah 3.000 atau 5.000 applicant yang jawab seperti ini, tapi apply itu akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Nah, itu saya tulis linknya di bawah, jadi kalian bisa lihat. Dan yang pertama tentunya cek priority areas, karena LPDP itu punya 18 area yang diprioritaskan untuk dipilih. Yang pertama kemaritiman sekarang ya. Kalian bisa lihat pertanian di 3, lingkungan hidup ada di nomor 13. Tapi bukan berarti kalau kalian apply ekonomi misalnya atau lingkungan hidup lalu nanti kalian chance-nya akan kecil. No, nggak seperti itu mekanismenya. Ada banyak faktor lain, tapi ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman gitu. Kemudian update all the time. Kalau saya selalu dulu cek website LPDP dan kampus setiap hari sebelum tidur itu pasti. Jadi saya cek ada perubahan apa ya, walaupun sebenarnya nggak mungkin berubah karena saya ngeceknya benar-benar literally tiap hari gitu. Tapi ini juga bisa jadi salah satu one of the way to boost your motivation gitu untuk bisa, wah makin sering dilihat tuh website makin gatel pengen ke sana gitu. Jadi ini sebenarnya one of motivasi yang bisa bikin kalian jadi lebih tambah
semangat untuk daftar gitu. Dan jangan lupa cek tipe LPDP scholarship apa, karena banyak banget sekarang LPDP beasiswanya. Kebetulan karena saya sekarang juga mau apply beasiswa S3, jadi saya baru-baru ini juga jadi buka. Jadi sebetulnya saya bikin materi ini juga saya sebenarnya sama aja bikin rangkuman buat diri saya sendiri, teman-teman gitu. Karena tipe LPDP scholarship apa sih yang sekarang suitable dengan karakter dengan posisi kita, apakah beasiswa reguler atau teman-teman mungkin ada yang PNS di sini terus mau daftar lagi S3 atau S2, itu bisa dengan beasiswa profesi dan sebagainya di LPDP. Dan yang terakhir, pastikan universitas yang kalian tuju itu ada di list LPDP, karena sekarang LPDP apalagi pandemi gini ya, mungkin nanti akan ada perubahan kebijakan, jadi pemotongan anggaran dan sebagainya. Jadi akan penerima beasiswa mungkin akan lebih sedikit, persaingan jadi lebih ketat, dan list universitas yang ditanggung oleh LPDP juga akan berkurang. Kalau zaman saya di Jepang itu ada 6 universitas yang masuk. Kalau sekarang tahun ini saya tadi masih cek hanya 1, yaitu di Tokyo University. Jadi Kyoto, universitas lain, Osaka itu tidak masuk dalam list LPDP. Berarti kalian nggak bisa apply LPDP kalau kalian memang mau diterima, mau lanjut kuliah di Kyoto gitu. Jadi pastikan gitu. Untuk selebihnya nanti teman-teman bisa tanya jawab di Q&A aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Deanti atas presentasi yang luar biasanya. Pasti banyak sekali sekarang teman-teman yang ingin bertanya. Cuman kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan, Kak Deanti. Yang pertama itu dari saudara Hermon. Halo Kak Deanti. Iya. Ya, dari Hermon pertanyaannya, yang mana duluan nih Kak, antara LOA atau lulus seleksi LPDP dulu? Ya, kalau LPDP sekarang wajib ada LOA ya, jadi harus LOA dulu. Dan saat daftar LPDP itu hanya sertakan 1 LOA saja. Jadi bukan berarti kalian dapat 5 LOA terus kalian apply semua ke LPDP dan itu jadi bikin kalian chance-nya tambah besar. Itu tidak berpengaruh ya. Jadi hanya 1 LOA yang kalian bisa sertakan ke LPDP. Kalau tidak salah saya terakhir kali boleh 2, tapi nanti saat interview biasanya akan ditanya lagi kalian maunya ambil universitas yang mana. Dan setelah itu kalau kalian mau pindah udah nggak bisa gitu. Oke, baik Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Arif SL55. Ada 3 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apa sih motivasi Kakak ketika memilih program Natural Science, khususnya yang berkaitan dengan renewable energy gitu. Lalu yang kedua, ceritain dong Kak, kalau boleh tentang suka duka saat mengejar di Wageningen University dan beasiswanya biar termotivasi katanya Kak. Dan yang ketiga, perspektif Kakak lebih memilih fast track atau S2 internasional? Ditangkap Kak. Oke, pertanyaan ketiga menarik ya, saya jawab dulu yang terakhir. Ya. Perspektif saya sebetulnya tergantung ya, kalian future career-nya mau menjadi apa, seperti apa gitu. Karena saya memang bukan tidak tertarik, tapi belum kali ya, saya tidak terlalu punya interest yang besar untuk jadi dosen, tenaga pengajar atau dosen. Makanya saya lebih untuk santai gitu ya, mengikuti fase aja gitu. Saya lebih suka belajar santai pelan-pelan. Oke, udah saya kerja dulu baru saya lanjut S2 gitu. Karena saya lebih senang di lapangan gitu. Makanya saya lebih memilih S2, kerja dulu baru S2. Tapi kalau memang teman-teman biasanya yang fast track itu beberapa teman saya memang dia orientasinya adalah untuk jadi dosen atau tenaga pengajar. Jadi balik lagi coba refleksikan ke end goal kalian apa atau future career kalian. Nah, yang kedua, ceritakan dong Kak tentang suka duka saat register Wageningen dan beasiswanya. Suka dukanya kuliah di Wageningen itu sejujurnya ini saya nggak nakutin, tapi saya bicara fakta. Tapi memang dibanding kampus lain, Wageningen ini kampus yang mahasiswanya nggak terlalu bisa jalan-jalan gitu, karena WUR ini dia sistem belajarnya itu tidak pakai semester. Kalau semester kan per 6 bulan. Jadi 6 bulan kuliah, di akhir ujian, kemudian summer break atau winter break. Kalau di Wageningen dia sistemnya periode. Periode ini biasanya 1 sampai 1,5 bulan. Jadi 1 bulan belajar, akhir ujian. Terus nggak libur, langsung lanjut mata kuliah lain
1,5 bulan, ujian lagi, 1,5 bulan, ujian lagi. Jadi 1 bulan cuma untuk belajar satu mata kuliah dan materinya sangat banyak. Setiap hari harus review jurnal, setiap hari ada presentasi, ada group work dan sebagainya. Jadi ini tantangan gitu. Apa ya? Nggak bisa nafas sih sebetulnya waktu itu pas kuliah di tahun pertama. Dan di Wageningen itu cukup tinggi juga ya angka mahasiswa yang stres. Dan zaman tahun September 2016 itu angka yang di drop out mahasiswa itu cukup banyak di Wageningen karena memang banyak mahasiswa yang tidak kuat dengan sistem pendidikannya. Tapi saya rasa karena saya kuliah di IPB dan di Wageningen juga cukup banyak alumni IPB, alhamdulillah kita yang IPB sudah terbiasa karena emang di IPB kan kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Saya nggak tahu deh sekarang masih kayak gitu atau enggak. Di Wageningen juga gitu. Biasanya padahal kalau S2, biasanya jam kuliahnya pendek. Jadi dalam 1 minggu paling cuma 2 hari kuliah, 3 hari libur, atau 3 hari kuliah. Kalaupun kuliah nggak bakal whole day gitu. Kalau di Wageningen, Senin sampai Jumat kuliah, dan itu full dari jam 7 sampai jam 6 gitu. Terus nanti pulang group work lagi, pulang ke rumah ngerjain tugas lagi. Jadi memang benar-benar pace-nya cepat banget gitu. Itu sih kalau di Wageningen gitu. Nah, tantangan register di Wageningen sebetulnya kalau saya bilang Wageningen ini daftarnya gampang banget gitu. Saya waktu itu apply Wageningen 2 minggu sebelumnya. Dan Wageningen ini itu list saya yang tidak begitu saya lirik sebetulnya. Karena saya masih nggak terlalu pengen kuliah di Belanda waktu itu. Saya masih kekeh pengen di Amerika dan Kanada. Jadi saya taruh paling belakang listnya WUR ini sebetulnya. Jadi saya ya udahlah dicoba aja karena formulirnya juga gratis waktu itu. Sedangkan kalau di US, Kanada, dan Aussie biasanya formulirnya bayar sekitar 1 sampai 1,5 juta. Jadi waktu di WUR saya apply, keterimanya gampang gitu. Bahkan beberapa teman saya juga ada yang keterima gitu. Tapi beasiswanya belum ada gitu. Nah, alhamdulillah saya beasiswanya udah ada. Tapi mohon maaf ya ada orang ngintip. Tapi ini waktu di Wageningen itu saya kayak ternyata gampang nih gitu. Jadi saya agak skeptis juga ini universitas bagus apa enggak sih gitu. Aduh, gampang keluarnya susah gitu. Jadi wah ternyata bener-bener deh gitu Wageningen ini kita benar-benar ditempa banget jadi seorang peneliti gitu. Jadi kalau kalian memang future karirnya pengen bekerja sebagai peneliti atau tenaga akademik seperti dosen itu udah tepat banget kuliah di Wageningen gitu kalau menurut saya. Jadi masuk gampang, keluarnya susah gitu. Tapi ya sangat bisa dinikmati sih setiap kuliahnya gitu. Kalau untuk LPDP sendiri ceritanya panjang ya. Kalau nge-apply saya sejujurnya kalau inget cerita LPDP sampai sekarang saya nggak percaya. Kesuksesan LPDP adalah di interviewnya ya. Interview itu sangat penting. Jadi interview di slide terakhir kalau nggak salah saya ada jelasin ya. Interview itu di tips and trick to get any scholarship ini di LPDP. Ketika kalian interview, being firm and being realist futuristic dengan masa depan kalian. Jadi kalian jangan bilang kayak, iya nanti ketika saya pulang dari negara udah lulus Pak, saya mau membantu untuk membuat startup sebanyak 300 di seluruh Indonesia gitu. Itu kan mungkin kalau juri menilainya sebagai kayak ya gimana caranya, apakah itu visible atau tidak gitu. Kalian nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ketika ditanya jawabannya apa gitu. Cukup mulai dari hal-hal kecil aja. Misalnya kalian bisa bilang, ya iya Pak, karena saya ingin melanjutkan karir saya sebagai katakanlah HR practitioner misalnya dan sebagainya. Saya rasa itu lebih visible dan lebih realistik bagi juri yang mendengarkannya. Jadi kuncinya adalah di interview. Dan kalian harus tahu apa sih rencana masa depan kalian 5-10 tahun ke depan gitu. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi kalian mau jadi apa? Saya mungkin ya Pak ya, saya kurang tahu ya Pak ya Bu. Itu udah pasti kalian akan di blacklist gitu. Karena yang dicari kalau menurut saya dan diskusi teman-teman LPDP, yang dicari dari LPDP adalah sebetulnya orang-orang yang tahu dia tuh kalau nanti 5 tahun, 10 tahun lagi tuh mau jadi apa tuh dia tahu cita-cita dia apa gitu kalau LPDP sebetulnya. Nah, yang pertama motivasi saya memilih environmental science ya, bukan natural science yang berhubungan dengan renewable energy karena memang saya udah tertarik sekali dengan isu energi yang pertama, yang kedua
renewable energy di Indonesia itu masih sangat kecil sekali persentase riset yang dibahasnya kalau dibandingkan isu pertanian, kehutanan, kemudian isu-isu pertanian lainnya seperti kehutanan, kemudian peternakan. Energi itu bisa dibilang masih jarang sekali gitu, apalagi renewable. Padahal Indonesia itu punya aset yang cukup besar di sini. Dan kita kalah kalau kita compare dengan negara-negara di Afrika yang dia udah jadi sasaran beberapa negara maju seperti China, US sebagai tempat investment renewable energy. Sedangkan kita sebetulnya kita punya modal lebih dari negara-negara Afrika gitu. Kita punya tenaga SDM yang bagus untuk mengembangkan teknologinya. Kita juga punya modal kapital yang cukup kuat dari segi teknologi gitu. Jadi sebetulnya yang kita butuh adalah pengembangan riset dan teknologinya itu sendiri gitu. Kalau kapital SDM sebetulnya sudah ada gitu, tapi sekarang renewable energy ini memang belum terlalu jadi priority, dan ini kan terbukti dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral baru-baru tahun 2015 ya, apa 14 waktu saya lakukan interview riset itu baru ada Dirjen EBT ini gitu, baru ada, dan Dirjen EBT ini sendiri juga berdirinya juga tupoksinya itu masih tumpang tindih gitu ya, dan ini menjadi bukti bahwa ya belum ada fokus menuju ke sana gitu, bahwa energi kita akan dibentuk secara sustainable gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya. Oke. Oke Kak, selanjutnya nih dari Saudari Winnie, itu kalau ini mungkin sekalian mencakup pertanyaan saya juga nih Kak. Ketika kita mendaftar beasiswa S2, itu seperti pengalaman dan prestasi di masa kuliah itu menjadi pertimbangan tidak, selain tadi faktor utama seperti IPK dan juga bahasa, dan juga Kak, sebenarnya ketika kita setelah lulus S1 itu baiknya apakah kerja dulu biar ada pengalaman kerja, atau sekiranya ya udah bisa langsung gitu ada apply beasiswa S2? Oke. Kalau untuk apply beasiswa ya, makanya tadi saya bilang selain IPK, di tingkat 1 dan tingkat 2 fokus ke IPK. Tingkat 3 mungkin kalian bisa mulai dengan aktivitas sosial. Nah, salah satu kunci kesuksesan LPDP lainnya adalah di LPDP kalian akan ditanya aktivitas sosial apa yang sudah kalian lakukan. Aktivitas sosial itu beda dengan achievement ya. Jadi dengan prestasi misalnya kalian lomba karya ilmiah, atau kalian lomba debat, atau kalian ikut model United Nations, itu achievement. Tapi aktivitas sosial itu misalnya kalian ikut ya gerakan sosial menanam, atau kalian punya gerakan sosial yang yang fokus pada anak-anak disable dan sebagainya. Itu juga salah satu gerakan sosial. Meskipun tidak relevan dengan background kalian, background pendidikan, tapi pada saat interview pasti akan ditanya gitu. Karena LPDP ini kan beasiswa negara ya. Jadi mereka pengen tahu apakah awardee yang dikasih beasiswa ini punya jiwa sosialis yang tinggi nggak sih gitu, punya jiwa nasionalisme yang tinggi nggak sih gitu, karena yang mereka cari bukan sekedar orang pintar, tapi yang mereka cari juga orang yang peduli dengan lingkungannya. Makanya kalau bisa, kalau bisa ya, kalian cari atau kalian ikut atau kalian join dengan gerakan sosial atau aktivitas sosial, entah itu kalian bikin, entah itu kalian join sama teman-teman gitu. Tapi itu tadi motivasi ikutnya jangan karena beasiswa gitu, tapi emang karena kalian peduli gitu, pengen ikut gerakan-gerakan seperti itu gitu. Kalau bahasa IPK itu tadi saya bilang nggak faktor utama, tapi kalau bahasa tidak bisa, udah inevitably pasti akan jadi faktor utama ya kalau bahasa, karena LPDP sendiri itu sebenarnya termasuk beasiswa yang sangat baik. Jadi kalau kalian misalnya apply beasiswa LPDP, ternyata IELTS kalian masih kurang gitu, belum nyampe 6,5 kalian, tapi keterima beasiswa LPDP. Nah, biasanya nanti akan dikasih namanya PB. Saya nggak tahu istilahnya masih sama atau tidak, tapi PB itu nanti selama 2 bulan kalian akan dibiayai oleh LPDP untuk ambil kelas persiapan IELTS, dan biasanya itu di kampung Inggris ya, di Kediri. Terus kalian akan ikut tes, tapi tesnya nggak dibayar ya, nggak dibayarin LPDP, cuman kelas persiapannya kalian
dibayarkan oleh LPDP. Dan biasanya di kelas itu ya terdiri dari 10 sampai 20 orang. Nanti kalian akan ketemu teman-teman LPDP lain yang masih sama gitu, yang belum dapat IELTS di atas 6,5 gitu. Teman-teman saya banyak dan rata-rata memang mereka yang belum pernah ikut kelas IELTS sebelumnya gitu. Jadi tapi pengen daftar LPDP. Nah, tapi mereka nekat gitu dan cuman punya modal IPK, pengalaman dan pengalaman kerja gitu. Sedangkan bahasa mereka belum mampu sampai ke sana seperti itu. Jadi itu bukan halangan ya, karena LPDP itu termasuk LPDP beasiswa yang baik banget gitu untuk ngasih untuk cover biaya-biaya seperti itu. Nah, kalau ini kerja dulu atau gimana dulu ya? Balik lagi tadi preferensi tergantung masa depan karir masa depan kalian, karena kalau saya tadi bukan yang harus terburu-buru jadi dosen lalu S3, enggak, karena saya memang santai. Jadi saya memutuskan waktu itu untuk kerja dulu kemudian baru ambil S2, dan kebetulan memang kita harus akui ya, nggak bisa naif juga, untuk daftar beasiswa S2 itu butuh modal. Modal itu bukan cuma modal semangat juang aja, tapi kita butuh modal dalam arti finance gitu, modal uang gitu ya. Kita butuh modal uang gitu, karena beberapa universitas itu formulirnya bayar. Kemudian IELTS juga kan harus bayar, biayanya sekitar 2,5 atau 3 juta satu kali tes. Syukur-syukur alhamdulillah kalau sekali tes langsung lolos gitu. Kalau nggak lolos kan harus ngambil 2, ketiga, dan teman-teman saya habis rata-rata di situ gitu gaji-gajinya. Nah, waktu itu karena saya dengar cerita beberapa senior seperti itu, makanya dari tingkat 4 dari tingkat 3 saya udah belajar IELTS sendiri gitu. Baru tingkat 4 saya memutuskan untuk ambil kelas preparation supaya dengan harapan tes IELTS-nya cukup sekali gitu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Tapi karena saya takut waktu itu udah lulus kuliah, orang tua juga saya juga tidak mau membebani orang tua untuk minta dana sana sini, karena saya harus ke kantor ini, ke kantor itu untuk ngurus ini itu, kan semuanya butuh dana ya. Dan dananya cukup besar waktu itu. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya kerja. Tapi saya kerja yang tidak mengikat saya. Makanya saya waktu itu jadi part-timer. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris di PT PLN di Jakarta, dan itu durasinya seminggu 3 kali, 3 hari. Jadi waktu saya tidak habis di kantor, di kerjaan gitu. Jadi saya masih bisa bagi waktu untuk belajar IELTS dan sebagainya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman yang memang mau S2 tapi nggak mau terlalu lama kerja, kontrak yang terlalu lama, yang lembur dari pagi sampai malam. Mungkin part-timer seperti ngajar dan sebagainya itu bisa jadi salah satu option kalian gitu. Oke, udah ya kayaknya ya pertanyaannya. Masih ada lagi kan ya? Oh, oke. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, Kak. Cuman mohon maaf juga teman-teman harus dipilah, karena yang pertama harus sejalur dengan tema saat ini, malam ini. Juga ini, Kak, ada pertanyaan yang menarik juga nih dari Rahma Aulia. Jadi ceritanya semisal seorang mahasiswa memiliki tekad dan studi abroad masuk semester akhir gitu. Tapi bisa dibilang belum membentuk track record dan citra yang baik semasa kuliah gitu. Jadi dosen-dosennya pun merasa kurang yakin gitu ketika membuat surat rekomendasi. Itu kira-kira gimana tuh, Kak, kalau ada case seperti itu? Oke, kalau menurut saya sih so far dosen itu insya Allah rata-rata suportif ya. Ketika ada mahasiswa yang mau daftar sekolah lagi, lanjut sekolah, pasti mereka akan excitedly menyambut itu gitu, dan menyemangati mahasiswanya. Nah, mungkin approach-nya akan berbeda, tapi dengan mahasiswa yang mungkin track record-nya misalnya udah mapres, terus IPK-nya 4, cum laude dan sebagainya, dengan mahasiswa yang selama masa kuliahnya biasa-biasa aja, tapi sebetulnya punya potensi yang kuat gitu. Cuman mungkin baru sadarnya pas udah tingkat akhir gitu ya, dan ya itu it's okay gitu. Namanya manusia kan ada proses pembelajaran gitu. Nah, mungkin approach yang bisa kalian lakukan adalah ya kalian bisa approach ke dosen pembimbing skripsi
Kemudian kalian jelaskan aja gitu, ya saya pengen kuliah lagi Bu di sini karena saya pengen kerja di NGO atau saya pengen kerja di peneliti di lab ini bla 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 dan sebagainya gitu. Oh ya, saya butuh surat rekomendasi dari ibu dan bapak gitu. Nah, kalian bikinin aja draft rekomendasinya, tetapi draft rekomendasinya tadi yang faktual gitu, yang realistis, yang tidak mengada-ada gitu. Misalnya yang apa adanya aja gitu. Misalnya beliau adalah mahasiswa bimbingan saya selama skripsi. Saat skripsi beliau membuat penelitian mengenai ini. Beliau mengambil topik ini karena beliau menganggap bla 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 dan sebagainya gitu. Kan hal-hal itu kan tidak menyeleweng dari apa ya, dari hal-hal yang tidak seharusnya kan gitu. Dosen tersebut hanya memberikan rekomendasi atau informasi terkait dengan apa yang dia ketahui tentang mahasiswanya gitu. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan. Misalnya beliau adalah mahasiswa yang sangat energetik atau beliau adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Itu kan subjektif ya, sifatnya cerdas, energetik, jujur, itu kan sesuatu yang subjektif. Jadi penilaiannya akan sangat susah untuk objektif gitu. Jadi mungkin di draft rekomendasi kalian cukup tuliskan hal-hal umum saja yang sifatnya informatif untuk menyampaikan ke pihak universitas bahwa mahasiswa ini betul adalah mahasiswa bimbingan yang melakukan penelitian tentang ini selama berapa bulan. Penelitian beliau cukup menarik misalnya karena beliau memasukkan faktor atau variabel ini bla 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 dan dilakukan di lokasi ini yang cukup jarang dilakukan oleh mahasiswa lain. Itu kan masih tidak terlalu jauh ya konteksnya gitu. Jadi ini masalah mengakali aja sih sebetulnya dan asal mengakali tapi kalian komunikasi sama dosen ya. Jadi bukan mengakali kalian udah revisi karena dosen kalian ada yang nggak setuju dengan salah satu kalimatnya, terus kalian ubah lagi gitu. Itu sama aja bohong ya. Itu crime, itu nggak boleh. Jadi asal kalian tulis draftnya sesuai dengan apa yang sudah di-approve oleh dosen tersebut. Dan insya Allah saya yakin dosen-dosen IPB, khususnya ESL juga sangat suportif untuk mahasiswanya yang mau lanjut S2 gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena namanya manusia kan pasti ada proses pembelajaran. Dan saya juga waktu kuliah tidak rajin-rajin amat kok gitu. Gitu. IPK-nya juga nggak pernah itu hanya bonus aja. Asal ya kalau ibarat pintu masuk tuh kayak kuncinya aja, kita mau masuk pintu rumah tapi harus ada kuncinya. Tapi setelah itu ya terserah teman-teman, kuncinya mau ditaruh kayak mau nggak dilepas kayak ya udah terserah gitu. Oke Kak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang saya ringkas. Ini terkait tentang tujuan Kakak nih Kak. Bagaimana sih Kak, Kakak tetap konsisten terhadap tujuan Kakak dalam meraihnya gitu Kak, dan menahan godaan-godaan gitu. Intinya itu sih Kak, bagaimana Kakak konsisten meraih tujuan Kakak dan bisa menahan godaan-godaan Kakak selama tujuan. Ya mungkin ini sifatnya umum ya, dan mungkin ini motivasi buat kita juga. Godaan gimana nih maksudnya? Kayak godaan mungkin seperti halnya ini umum sih ya ini. Oh mungkin gini Kak, kalau misalkan kan tadi Kakak bilang semasa kuliah di Wageningen itu dengan jam kuliah yang sangat padat dan juga segala macam tugasnya yang sangat menumpuk, itu tentu kan apalagi kalau kita kuliah di luar negeri, mungkin ada waktu kita ingin keluar untuk refreshing atau segala macam. Nah mungkin godaan seperti itu kira-kira gimana nih Kak, biar tetap kita tuh tujuan kita ya tetap di sini gitu, tidak teralihkan ke yang lain. Oke. Sebenarnya kalau dari perspektif saya itu bukan godaan, tapi sebenarnya itu adalah award buat diri kita gitu. Kalau saya semenjak kuliah di Wageningen itu saya lebih sadar untuk lebih cinta sama diri sendiri. Jadi kalau udah belajar misalnya atau udah ngerjain tugas semalaman atau seminggu full nonstop, ya saya butuh reward gitu. Saya butuh reward untuk diri saya, untuk appreciate diri saya ya. Entah sekedar pergi ke supermarket atau minum kopi sendiri atau makan es krim sendiri, itu adalah reward gitu. Karena kalau bukan kita yang ngasih reward, siapa lagi kan gitu. Jadi menurut saya reward itu juga salah satu bentuk upaya buat saya untuk bikin saya stay zen supaya tetap waras gitu. Karena kenapa? Kita butuh tetap waras supaya kita bisa tetap fokus untuk jalanin untuk mendapatkan tujuan kita di akhir gitu. Waktu saya S1, kenapa saya kekeh sekali
mau S2, meskipun saya waktu itu udah desperate karena 1 tahun lebih saya ditolak beberapa beasiswa dan saya waktu itu sempat sedih karena saya ditolak salah satu kampus di US. Jadi saya udah kayak ya udahlah, saya nggak punya harapan. Apalagi ditambah orang tua saya bilang, ya gimana nih kerjanya cuma part time gitu kan, nggak mau ngelamar jadi PNS, nggak mau kerja ngelamar di perusahaan-perusahaan manapun gitu, nggak mau ngelamar jadi ini itu, tapi masih ngarep beasiswa gitu. Sedangkan beasiswa ini kan cukup makan waktu, tenaga dan energi gitu kan. Jadi orang tua saya juga udah capek gitu sebetulnya waktu itu. Capek tapi dalam arti lebih kesedih atau kasihan ke saya karena untuk butuhnya dapat beasiswa itu kan butuh 1 sampai 2 tahun. Nah, tapi saya tetap yakin gitu karena ya upaya itu berbanding lurus sama hasil gitu. Waktu S1 sejujurnya memang saya jarang sekali ngobrol bareng atau duduk bareng sama apa ya. Kalau teman-teman kan dulu tuh kalau selesai kuliah kan siang-siang makan siang di Sabta bareng ngobrol dan sebagainya. Kalau saya memang waktu S1 memang cenderung agak sedikit introvert ya. Jadi saya kurang terlalu senang bergaul gitu. Jadi ya kalau nggak larinya ke perpustakaan, ke SC, atau ke makan sendiri ya entah itu sambil baca buku dan sebagainya. Dan baca buku pun sebenarnya bukan buku kuliah gitu. Yang saya baca buku-buku yang tidak relevan dengan ESL gitu. Tapi saya melakukan aktivitas yang saya senangi. Waktu di S1 kan saya ikut IDC ya, IPB Debating Club, saya ikut MUN dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya tetap senang untuk menjalani kuliah gitu. Dan saya tetap konsisten ke sana. Oke, saya harus konsisten nih. Saya senang debat, saya senang ikut MUN, saya konsisten ikut itu terus gitu. Nah, ketika saya lulus kuliah, achievement saya di debating dan MUN itu yang saya jadikan bekal untuk apply beasiswa, untuk apply universitas, dan itu terbukti pada saat saya LPDP interview, salah satu reviewernya seorang psikolog dan juga dosen teknologi lingkungannya ITS itu sempat nanya ke saya, kamu mau ambil jurusan environmental science tapi achievement kamu semuanya debating gitu sama MUN. Ini kamu sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Nah, saya udah tahu pertanyaan itu akan ditanyakan oleh saya karena saya sendiri pun udah yang tadi saya bilang, saya paham LPDP itu nyarinya kayak apa gitu. Jadi, saya udah siapin jawaban itu ya dan saya bilang gitu bahwa saya waktu S1 sebelum saya masuk IPB, saya pengen sekali masuk HI. Saya pengen jadi seorang diplomat karena saya senang berinteraksi, saya senang bicara di depan umum. Makanya saya lulus kuliah ambil part-timer sebagai seorang public speaker. Karena saya penasaran gimana sih rasanya jadi seorang public speaking trainer gitu. Dan saya merasakan itu, oh jadinya seperti itu. Kedua, saya mengambil jurusan ini dan saya tetap ikut debat, fokus di sana adalah karena saya merasa kapasitas seorang peneliti itu juga butuh kemampuan komunikasi yang baik. Karena ketika nanti kita turun di lapangan, kita butuh kemampuan untuk komunikasi dengan berbagai macam orang, dengan bapak-bapak nelayan, ibu-ibu petani, masyarakat-masyarakat biasa, dan sebagainya, yang butuh kemampuan atau skill komunikasi yang baik gitu. Dan terakhir adalah saya dalam ilmu lingkungan itu tidak hanya sebatas kita pelajari tanaman, pohon, iklim, cuaca dan sebagainya. Lingkungan itu sama dengan ilmu lain gitu. Sifatnya ya multidisciplinary gitu, luas gitu sifatnya. Saling terintegrasi satu sama lain. Di lingkungan juga ada yang namanya environmental diplomacy. Dan itu ada di salah satu mata kuliah di Wageningen. Nah, makanya saya tarik relevansi ke situ. Saya bilang, saya tunjukkan, saya waktu itu bawa printan mata kuliah apa aja sih yang ada di WUR. Saya tunjukkan ke jurinya, nih ada Pak jurusan mata kuliah environmental diplomacy. That's why saya pilih Wageningen karena saya pengen empower diri saya di sini gitu. Dan akhirnya psikolognya bilang, wah good point gitu. Ini bisa jadi salah satu reflection buat kamu, mungkin one day kamu pengen jadi seorang PR Kementerian Lingkungan atau sebagainya, which is it's very rare gitu. Jadi itu jarang banget, profesi yang jarang dilirik oleh orang gitu. Jadi ada hidden game yang kalian harus cari gitu di setiap, ada celah-celah yang harus kalian cari. Gimana cara carinya? Rajin-rajinlah baca dan pahami universitas yang kalian tuju beserta scholarship yang ingin kalian apply. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita mau terkhusus untuk apply beasiswa S2 nih, jadi jangan cuman
jurusannya apa dan universitasnya apa, tapi sampai cari tahu ke titik detail mata kuliahnya apa gitu ya Kak ya. Benar, Oke benar Kak, banget. pertanyaan terakhir secara ringkas dari teman-teman. Ini masih ada yang penasaran nih Kak, persiapan LSKK itu di mana Kak di Bogornya? Dan juga ini Kak, uh, kalau untuk rekomendasi dari dosen, semisal dosen tersebut lebih mengarahkan untuk kita melanjutkan S2 di ASL, bagaimana Kak? Sedangkan mungkin dari kitanya pingin abroad gitu. Dan dia katanya takut membuat Departemen ASL merasa tidak dipilih karena dianggap kurang. Itu gimana tuh Kak? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Oke, saya IELTS di IF ya waktu itu. Ini bukan promosi, English First. Waktu itu karena memang kenapa saya pilih itu karena memang jadwal yang cocok dan sesuai adanya itu. Tapi banyak kok gitu di Bogor. Kalau teman-teman domisili di Jakarta itu jauh lebih enak. Kalian bisa ikut langsung di IDP. Ketik aja di Google IDP Jakarta atau di British Council Jakarta. Biaya lesnya memang lebih mahal dibanding English First atau EF. Tapi biasanya tenaga pengajarnya itu native speaker. Jadi kalian bisa lebih berinteraksi, sekalian belajar listening dan speaking langsung dengan expertnya, gitu. Biaya tesnya kalau zaman saya dulu 3,5 juta untuk 3 bulan. Tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin bisa lebih murah karena udah lebih banyak. Atau teman-teman yang memang karena sekarang lagi COVID atau pandemi, kayaknya agak jarang. Beberapa teman saya banyak yang buka kelas IELTS online. Jadi kalian bisa cek beberapa kelas IELTS online, sebetulnya udah banyak banget sekarang dan itu biasanya free. Ataupun kalau bayar juga lumayan murah gitu dibanding kelas-kelas yang kalian harus datang langsung ke tempatnya. Kalau untuk rekomendasi dari dosen kemudian diarahkan ke S2, saya pernah nggak ya? Waktu itu kayaknya saya pernah sekali, tapi saya lupa ingat siapa yang waktu itu pernah bilang. Saya juga pernah, kalau nggak salah diarahkan untuk sekolah di sini gitu, tapi ya waktu itu saya jelaskan, sebetulnya ini hanya masalah komunikasi ya gitu. Yang saya pelajari dari Belanda adalah mahasiswa kita sendiri itu terlalu takut untuk ngobrol sama dosen gitu menurut saya, untuk takut bertukar pikiran gitu. Mungkin karena dalam tanda kutip kita menjaga respect ya gitu. Tapi menjaga respect kan bukan berarti kita harus takut untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. As long as kita tetap sopan ya sama dosen, sama orang-orang yang lebih dituakan gitu. Ya, teman-teman bisa sampaikan bahwa saya pengen sekolah di luar negeri, Pak, karena saya ingin coba ada mata kuliah ini dan saya ingin explore dunia lain. Ketika saya kuliah di luar negeri kan saya bisa dapat teman baru. Ya teman-teman cukup jelaskan hal-hal simpel lah, nggak usah terlalu pelik gitu. Ya bisa jelaskan, saya pengen Pak ngerasain gimana sih Pak rasanya tinggal di luar negeri gitu. Saya juga pengen ngerasain sekalian mengasah kemampuan bahasa Inggris saya gitu-gitu. Kan banyak juga Pak dosen-dosen IPB yang sekolah di luar negeri. Siapa tahu nanti pulang dari luar negeri saya bisa jadi dosen kalau memang teman-teman pengen jadi dosen di IPB gitu. Jadi menurut saya sih ini dibuat santai aja komunikasinya sama dosen, apalagi kalau kalian memang dekat dengan dosen yang bersangkutan gitu. Saya juga waktu itu dekat dengan Ibu Nufa. Jadi saya sering sharing sama beliau gitu. Iya Bu, gini. Kemudian sama Pak Firdaus, sama Pak Yusman juga saya beberapa kali sama Pak Fir ya ditanya, kamu kenapa mau masuk Wageningen gini? Kenapa nggak kamu apply di Jepang aja begini? Jadi ya pasti ada rekomendasi seperti itu. Tapi kalian ajak obrol santai aja sebetulnya kalau menurut saya. Jadi nggak usah terlalu kaku. Jadi intinya komunikasi ya Kak, dan seberapa besar tekad kita, kalau kita tahu gali informasi, pasti pertanyaan apapun bakal bisa terjawab gitu ya Kak. Nah oke Kak, mungkin bagi teman-teman, mohon maaf bagi pertanyaannya belum semua bisa terjawab. Kira-kira nih Kak, kalau teman-teman masih tetap penasaran, bolehkah teman-teman bertanya ke Kakak melalui media atau lewat email atau barangkali? Boleh, di slide terakhir ya, boleh ditunjukin slide terakhir saya. Oh, ada. Itu udah ada email saya tulis dan juga bisa DM saya di Instagram. Cuman karena saya baru punya baby, jadi agak susah untuk cek email terlalu sering.
Jadi mungkin teman-teman bisa lebih gampang reach saya di Instagram. Sekalian apa namanya? Lebih mudah ya kalau di Instagram dibanding di email gitu. Jadi notification-nya juga langsung masuk ke saya gitu. Nanti kalau teman-teman yang mau PowerPoint ini juga bisa teman-teman panitia tolong upload atau tolong sebarin aja ke teman-teman, ini free kok. Oke, Gitu. siap Kak. Mungkin dari Kakak ada closing statement buat teman-teman yang mau berjuang untuk melanjutkan S2-nya. Oke. Di slide 2 terakhir yang how to know that it is the best university for you. Jadi yang pertama adalah reflect to your end goal. Kalian mau jadi apa sih ke depannya? Rencana kalian ke depannya apa? Setidaknya bikinlah perencanaan 5 tahun ke depan. Misalnya kalian sekarang tingkat 1, ya bikin nanti lulus mau jadi apa. Udah lulus nanti 5 tahun ke depan mau kerja di mana atau posisi apa yang ingin kalian raih. Kedua, scanning dan screening semua mata kuliah dengan program yang spesifik. Jadi jangan sampai kalian memilih jurusan hanya karena kalian suka negaranya atau karena kalian merasa wah ini jurusan terkenal banget nih gitu. Tapi sebetulnya ketika dibuka program studinya, mata kuliahnya tidak sesuai dengan end goal-nya kalian. Dan yang terakhir di situ ada 3 kotak ya yang orange, authentic dan original. Jadi jadilah yang original dan authentic di setiap tulisan kalian, baik itu recommendation letter, motivation letter gitu. Memang bikin motivation letter dan recommendation letter itu takes time. Nggak bisa selesai dalam waktu 3 hari, 4 hari. Butuh 1 sampai 2, 3 bulan, bahkan 6 bulan baru benar-benar bisa fix sampai dapat tulisan yang sangat baik gitu. Kedua, persistent and passionate. Kalau kalian memang pengen sekolah di luar negeri, luruskan niatnya. Luruskan kalau kalian memang pengen dapat ilmu dan pengetahuan, bukan karena kalian ingin showing off atau kalian hanya ingin merasakan the vibes of living abroad gitu. Itu bonus gitu ya. Dan yang terakhir, clear and concise. Di setiap proses seleksi, baik itu di interview atau ketika kalian menulis esai, kalau nanti kalian ikut seleksi LPDP, jadilah bikin tulisan kalian itu nggak perlu panjang, tapi ringkas dan padat. Jadi clear dan concise. Dan yang terakhir, kalau teman-teman atau adik-adik di sini yang masih kuliah, seriously dinikmati sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya udah udah berapa tahun lulus kuliah S1, rasanya tuh kayak nyesel gitu. Kenapa saya dulu sering tidur di dalam kelas gitu ya. Karena waktu S2 kayak, wah ini mata kuliahnya jelas banget nih waktu Pak Yusman ngejelasin gitu. Karena yang tadinya nggak menarik, ternyata pas kita sekolah lagi S2, kita malah jadi lebih merasa kecil. Ternyata masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu, hal-hal basic, hal-hal sederhana. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dan tetap semangat, tetap ceria. Jadi kalian fokus mengejar mimpi, tapi bukan berarti kalian nggak bisa menikmati masa-masa muda. Ya tetap main sama teman-teman dan lain-lain. Itu tetap hal-hal yang bisa membuat kalian tetap waras dan tetap bisa menikmati hidup dengan seimbang gitu. Oke, Kak Deanti, terima kasih banyak, luar biasa ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih. Sukses untuk Kak Deanti, tapi tahan dulu Kak, ini kita kata panitia katanya mau ada sesi foto bareng dan ada sesuatu nih. Mungkin saya kembalikan ke panitia, sekiranya kita mau foto sesi bersama dulu atau bagaimana nih? Halo, Bisa foto bareng ya sekarang virtual ya? Iya. Sebenarnya. Halo? Halo? Oh iya. Terus sebentar nih Kak. Iya, nggak apa-apa. Jangan ketiduran. Di sini masih jam 9 Kak, di Kakak kayaknya udah jam 9. Oh, jam 11 ya Kak? Udah malam. Iya, di sini udah jam 11. Jam 11 malam. Oh, oke Kak, katanya mau ada foto, jadi mau diarahin buat foto. Siap-siap. Dihitung ya, biar saya senyum. Iya nih, Usman, halo.
Baik Bang, mau saya izin arahkan untuk berfoto dulu ya Bang. Oke, baik Iya Dandi. Kak. Gimana nih? Oke, saya mulai hitung ya dari Oke, Kak. satu. Siap. Oke, 1, 2, cheese. Boleh sekali lagi Kak. Saya agak Satu. cringe gitu ya. Oh, iya. 1, 2, 3. Baik, udah Yap. Kak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman panitia? Baik Kak. Setelah ini akan ada penyerahan eh, oleh-oleh kali ya, oleh-oleh dari kita panitia untuk Kak Dinda. Nah ini Kak, jadi Wah, dari kita ada Eh, sedikit bingkisan. terima kasih. Ya, wah keren ya sama-sama jadwal-jadwal. Kak. Ini seminar zaman sekarang kayak gini ya. Jadi mangkas kos banget ini. Gak ribet. Oke, nanti mungkin dari teman-teman panitia buat plakatnya bisa dikirim melalui media email atau semacamnya langsung ke Kak Deanti. Oke, mungkin Kak Deanti sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya malam ini. Sukses terus untuk Kakak. Semoga apa yang Kakak impikan ke depannya lancar terus Kak. Terima kasih Amin. juga buat teman-teman yang turut hadir pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman Risa yang telah mengundang saya dan Kak Deanti dan juga mengadakan acara yang luar biasa ini. Semoga kita semua dilancarkan segala urusannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di acara Marun Talk selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dianti. Terima kasih Bang Iam. Sama-sama. Izin live ya. Sukses buat Ya, Risa. terima kasih Bang Yam. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Eva. Terima kasih Nisa. Ya betul banget ya Allah. Bentar lagi UAS. Belajar Dandi. Assalamualaikum Boksun. Mana nih Boksun?